اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي آيات له ظهرات دهورنا للقرآن ليلا على عالمي فالدور يزداد حسنه ومهتدم وليس يقص قدرا غير مهتدم فما تضال آمال المديح لا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عادي وعن إرمي دامت لدينا فقد كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من سبيل لسقاق ولا يبغين من حكمي ما حاربت قد إلا عاد من حربي أعد الأعادي إليها ملقي السلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها راد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسامي مرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها حفاة من حار نار الأضواء أدفعت حر الأضواء من ولدها الشبيب كأنها الحدود بياض الوجوه به من
الحسد وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الله ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس بالرمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fatahu ya alim. Amma ba'd, yang sama-sama kami muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh barakah, pada acara yang mulia kita bersama-sama menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barakah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini sampailah kita ke magalah yang ke 23. Magalah yang ke-23, Al-Magalatus Salisa wal Ishrun. Magalah yang ke-23, namun di atasnya itu ada tulisan wa an Syaqiq al-Balkhi, dari Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi itu nama lain daripada Hatim al-Asam. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, talabana khamsan fawajadnaha fi khamsin. Saya atau kami mencari 5 perkara, fawajadnaha fi khamsin, maka kami mendapati 5 perkara tersebut ada pada 5 perkara. Yang pertama, talabna tarkadz-dzunub fawajadnahu fi sholatid duha. Kata beliau Syaqiq al-Balkhi atau Hatim al-Asam, kami mencari cara untuk meninggalkan dosa, fawajadnahu fi sholati duha, maka kami dapati cara itu ada pada sholat duha. Artinya di antara kita mungkin yang masih bergelimang dengan dosa, yang masih sering melakukan dosa, maka salah satu cara agar kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa adalah dengan cara melaksanakan sholat duha, walaupun 2 rakaat, asal istiqomah setiap hari diisi sholat sunnah muakkad, yaitu sholat duha. Maka kalau sudah istiqomah, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.
Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa, maka dijawab oleh Syaqiq Al-Balhi atau Hatim Al-Asam, caranya diantaranya adalah dengan menjaga melaksanakan sholat sunnah duha. Lalu yang kedua, wa talabna dhiya al-kubur fawajadnahu fi sholatil lail, dan kami mencari cara agar kuburan kelak disinari oleh Allah, diterangi oleh Allah, agar kuburannya bercahaya. Fawajadnahu fi sholatil lail, maka kami mendapati cara itu ada pada sholat malam. Jadi jagat bagian atis pengennya turu baik, usahakan sholat malam jangan ditinggal. Sholat witir, sholat tahajud ya. Kalau misalkan takut ketinggalan witirnya, maka setelah isya atau sebelum tidur sholat witir ya, 3 rakaat, 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Atau bagi orang yang sudah terbiasa menjalankan sholat tahajud, terbiasa setiap hari bangun malam, setiap hari sholat tahajud, namun tiba-tiba berhubung cuaca atis ya, akhirnya kelempon, turune enak, turune lali, tangi-tangi wis adzan subuh ya, tangi-tangi wis adzan subuh, maka sholat tahajudnya bisa diqadha. Sholat tahajudnya bisa diqadha. Besoknya jam 8, jam 9 ya, diqadha sholat tahajudnya. Dengan catatan apa tadi? Dengan catatan sudah terbiasa bangun malam, sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Tiba-tiba kelempon, boleh diqadha. Kemudian yang ketiga, wa talabna jawaba munkar wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Quran. Kami mencari cara agar bagaimana caranya supaya bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat yang ada di alam kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Maka beliau mengatakan fawajadnahu fi qiraatil Quran. Kami mendapati cara tersebut ada pada membaca kitab suci Al-Qur'an. Nah, kula sampean senang beli maca Qur'an, senang dibaca tak beli. Apa kono nggone puasa, bakal bulan puasa Al-Qur'an ki payuh. Nah ya, laka digoleti, berusaha dihatamkan ya, karena untuk mengisi keutamaan bulan suci Ramadan. Perlu diketahui, keutamaan membaca Al-Quran itu bukan hanya ada di bulan Ramadan. 1 huruf kita membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Tinggal dikali 10 kebaikan. Ya, apalagi setiap hari kita membaca 1 juz, sehingga 1 bulan hatam. Alhamdulillah, wajib bisa kokon hatam dewe keman ya wis borongan ya, 1 majelis apa bae sing yang maca Quran ayo di absen ya, kira-kira seminggu hataman insya Allah. Selain kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian semua Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat untuk para pembaca Al-Quran. Nah, sehingga usahakan setiap hari jangan bolong, kita semua membaca kitab suci Al-Quran. Aja kalah bari maca WA, maca Facebook, maca apa maning koran ya. Bacalah Al-Quran.
Lalu berikutnya beliau mengatakan wa talabna uburus sirat, dan kami mencari cara agar supaya selamat menyeberangi siratal mustaqim. Fawajadnahu fis saumi was shadaqah, maka kami mendapati cara itu ada pada puasa dan sedekah. Orang yang rajin puasa, orang yang rajin bersedekah, maka di akhirat Allah Ta'ala mudahkan untuk menyeberangi siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang kelima, kata beliau wa talabna dhillal arsy fawajadnahu fil khalwah, dan kami mencari cara supaya mendapatkan naungan arsy Allah di akhirat, maka kami dapati itu ada pada khalwat. Apa itu khalwat? Menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gemar berkhalwat, gemar menyendiri beribadah, maka kelak Allah Ta'ala berikan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga 5 perkara ini sekaligus caranya. Ketika kita ingin terhindar dari perbuatan dosa, maka caranya bagaimana? Jalankan sholat duha. Kalau kita ingin di kuburan kita kelak bersinar penuh cahaya, maka rajin-rajinlah sholat malam. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Dan kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah selamat menyeberangi siratal mustaqim, caranya adalah dengan berpuasa dan bersedekah. Dan kalau kita ingin mendapat naungan arsy Allah, caranya adalah menyendiri dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing rajin puasa alhamdulillah, sing rajin sedekah alhamdulillah, karena mendapatkan keutamaan kelak Allah Ta'ala beri kemudahan sehingga selamat menyeberangi siratal mustaqim. Amin ya rabbal. Ya, bagian puasanya puasa Senin Kemis, ya puasa di bulan Rajab, puasa-puasa sunnah yang lainnya, sing rajin puasa, ya insya Allah Allah Ta'ala mudahkan nyebrang siratal mustaqim. Lalu berikutnya al-maghalatu tsalitsah wal 'ishrun, magalah yang ke-23. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdal min hifdzil lisan. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ra'aitu jami'al akhilla, saya melihat seluruh teman-teman, falam ara khalilan afdal, maka saya tidak melihat teman yang lebih afdal min hifdzil lisan, daripada teman yang bisa menjaga lisan. Jadi teman yang terbaik adalah teman yang bisa menjaga lisan, karena dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia ada pada penjagaan terhadap lisan. Jadi dua lisan iku ya kudu dijaga, difikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Kira-kira pembicaraan saya, omongan saya, obrolan saya ini merugikan orang lain atau tidak, menghina orang lain atau tidak, merendahkan orang lain atau tidak, membuat orang lain emosi atau tidak. Ini perlu dipikirkan sebelum kita berbicara. Ya, itulah orang yang cerdas. Tapi orang yang gak cerdas berbicara terlebih dahulu baru berpikir.
Ya, orang yang kurang cerdas berbicara terlebih dahulu jerojos bae ngomong ibli mandek-mandek. Baru sudah kena sialnya, kena masalah, terjadi keributan gara-gara lisan, baru dia berpikir, iya ya, mau-mau karena aja ngomong mengkonon kuis meneng baik. Itu namanya penyesalan karena adanya di akhir. Tapi orang yang cerdas berpikir terlebih dahulu, kira-kira ucapan saya ini kalau diucapkan ada yang tersinggung atau enggak, ada yang tersakiti atau enggak, ada yang membuat orang lain emosi atau enggak. Pikirkan ya, jangan nyerocos. Kalau sudah kena masalah baru berpikir. Nah, sehingga lisan ini ya gampang kecape, abot nyanggane. Dan Allah Ta'ala menciptakan lisan ini ya tidak lain dan tidak bukan agar kita digunakan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk zikiran, untuk sholawatan, untuk istighfar, untuk nasihat yang sekiranya manfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Nah, sehingga kata beliau, setelah saya amati banyak dari teman-teman, maka saya tidak melihat teman yang lebih baik, yang lebih afdal daripada teman yang bisa menjaga lisan. Wa kam baina abdin sakata tasawunan anil kadzib wal ghibah. Berapa banyak dari hamba Allah, dari manusia yang diam menjaga lisannya supaya tidak berbohong dan bergibah. Ya, daripada ngomong tapi bobat, ya lebih baik wis meneng. Daripada ngobrol tapi ngomongi wong, maka lebih baik diam. Wa baina abdin sakata lil istila sultanil haibah alaih. Lalu kata beliau, wa raaitu jami'al libas falam aro libasan afdal minal wara. Kata beliau, dan saya telah melihat seluruh pakaian, falam aro, maka saya tidak melihat libasan pakaian afdal, yang lebih afdal, minal waro, daripada sifat waro. Qala Ibrahim bin Adham, al wara'u tarku kulli syubhatin. Apa itu waro'? Menurut Sayyiduna Ibrahim bin Adham, waro' itu adalah tarku kulli syubhatin, meninggalkan sesuatu yang syubhat, meninggalkan sesuatu yang abu-abu, yang belum jelas hukumnya, halal tak haram, beli jelas gini ya, ditinggalkan, bukan diambil, bukan, tapi ditinggalkan. Itu namanya waro, sifat hati-hati ya, sifat hati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sifat waro itu apa? Meninggalkan sesuatu yang abu-abu, yang subhat. Amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa tarkul fudalat. Adapun meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu, itu bukan waro. Itu namanya meninggalkan sampah atau membuang sampah. Sesuatu yang tidak bermanfaat, ya sudah jelas buat apa dikumpulkan, buang. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat, pakaian sudah tidak layak pakai, ya barang-barang sudah tidak layak pakai, nganggo apa dikumpulkan, ya dibuang. Itu namanya buang sampah. Ya, bukan waro, bukan. Jadi waro itu meninggalkan sesuatu yang abu-abu, yang belum jelas hukumnya, walaupun manfaat. Waduh, duit segepok deke siapa ya? Kaya-kaya deke kita, tapi embuh kaya-kaya deke kita kuwi sentok bu apa? Ya, jadi beli jelaskan ki duit segepok ki duitnya siapa ki? Itu namanya waro. Wis lah, daripada dosa tinggalakan baik. Wong kayang konon anak beli nih kene kok. Oke. Kaya-kaya langkang bu apa ya?
aja bening segepok deleng abangan siji bae kaya wis aya diincer. Nah, jadi waro itu hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat, lembah dosa. Lalu kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abu Hurairah, kun warian takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, kun warian, jadilah orang yang waro. Kalau kamu sudah bisa menjadi orang yang waro, meninggalkan sesuatu yang belum jelas hukumnya, takun a'badan nas, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal. Nah, salah satu syarat agar kita rajin ibadah, menjadi manusia yang getol beribadah, adalah harus menjadi orang yang waro. Ya, ini nih hukumnya belum jelas, haram atau haram, halal atau haram. Wislah daripada beli jelas los mono tinggalakan bae. Ini namanya waro. Kalau sudah menjadi orang yang waro, maka niscaya kata Nabi, dia akan menjadi orang yang getol beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya kata sahabat Umar bin Khattab, wa ra'aitu jami'al mal, dan saya melihat semua harta benda, falam aro malan, maka saya tidak melihat harta benda afdhala, yang lebih afdal, minal qanaati, daripada sifat qanaah. Ya, jadi bukan uang yang banyak, emas yang banyak, lalu dia menjadi harta yang afdal. Tapi kata sahabat Umar, harta benda yang afdal adalah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Wahia tarkut tatallu ilal mafkud wal istighna bil mawjud. Qanaah itu meninggalkan harapan yang tidak ada. Meninggalkan harapan yang tidak ada. Wis pendate laka ku ya laka terimaan. Ya aja sampai ngarep-ngarep, padahal beli bakal teka, beli bakal ana masih be diarep-arep. Ya, orang yang qanaah tidak akan menginginkan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya qanaah, menerima apa adanya. Terima banyak diterima, sedikit diterima. Itu namanya orang yang qanaah. Wal istighna bil mawjud, dan merasa cukup dengan sesuatu yang ada. Oleh setitik ya diterima, alhamdulillah. Beli oleh diterima, alhamdulillah, masih ada kesempatan esok hari. Itu namanya orang yang qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kun warian, jadilah orang yang waro, takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang getol beribadah. Wa kun qani'an, dan jadilah orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya. Takun ashkaronas, dan kamu akan menjadi manusia yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menjadi orang yang waro, maka kelak kita akan menjadi getol beribadah. Dan kalau kita menjadi orang yang qanaah, maka kelak kita akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu menerima apa adanya, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora glendeng maning, orang geremeng maning, ora apa maning. Oh iya, ora lok glendeng, wis apa yang datang dari Allah alhamdulillah. Beli lok protes,
Beliau komen oleh ake alhamdulillah, oleh setitik alhamdulillah, karena dia tahu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau menjadi orang yang seperti itu, otomatis dia akan menjadi orang yang getol bersyukur, alhamdulillah, yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau tidak ada sifat qanaah, menerima apa adanya, maka dia akan menjadi orang yang kufur, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salah satu syarat agar nikmat kita ditambah adalah syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau orang tersebut tidak pandai bersyukur, maka ketahuilah azab Allah, siksa Allah begitu sangat pedih. Wal iyadu billahi min dzalik. Lalu kata Nabi, wa ahibbal linnas, dan cintailah orang lain, ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana kamu mencintai dirimu, takun mu'minan, maka kamu akan menjadi orang yang benar-benar beriman. Wahsin mujawarota man jawaroka, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang menjadi tetanggamu, takun muslima, kamu akan menjadi muslim yang sebenarnya. Wa akila dhahik, dan sedikitkan tertawa, fa inna kasrata dhahik, maka sesungguhnya banyak tertawa, tumitul qalba, akan mematikan hati. Ya gemuyu sekakak sekekek beli mari-mari unggal dina gemuyu bae. Nah ya, itu akan mematikan hati. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya jarang sekali tertawa sampai terbahak-bahak. Ya, paling sering beliau senyum. Ya, kalaupun lucu, ya tidak sampai mengeluarkan suara, apalagi sampai mengganggu orang lain. Ya, kula sampean durung bisa tekan kono. Ya, ndeleng tarjono bae wis ngakak ya, di tarjono kah? Ya, hiburan. Lalu kata sahabat Umar bin Khattab, wa ra'aitu jami'al bir falam ara birran afdal minan nasihah. Wa ra'aitu, dan saya melihat seluruh kebaikan, dan saya melihat seluruh kebaikan, falam arabiron, dan saya tidak melihat kebaikan afdal yang lebih afdal, minan nasihah, daripada nasihat. Ya, termasuk kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, kitab-kitab yang dikumpulkan oleh ulama, ini isinya adalah nasihat-nasihat. Bahkan bukan hanya nasihat dari ulama, kadang-kadang ada nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan menjadi sesuatu yang terbaik, menjadi kebaikan yang paling afdal di antara kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, artinya kata beliau, kebaikan yang paling afdal adalah nasihat, karena dengan nasihat bisa membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadikan manusia hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Nah, itu karena nasihat. Sing mau nembeler, sing mau males ibadah, dinasihati akhirnya nurut rajin ibadah, ya wis bakalan seneng dunia akhirat. Maka kebaikan yang paling afdal kata beliau adalah nasihat. Dan nasihat adalah merupakan sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menasehati. Wa tawasau bisobri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisobr, saling mewasiatkan kebenaran, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan,
Itu namanya nasihat. Apa itu? Wahya sidqu fil amal. Kemudian kata beliau, wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman aladh minas sabri. Dan saya melihat seluruh makanan, jenisnya makanan kabeh wis dideleng, wis dipantau, wis diteliti. Falam ara ta'aman, maka saya tidak melihat makanan aladha, yang lebih nikmat, yang lebih lezat, minas sabr, daripada rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan yang paling nikmat itu bukan gule, ya kata sahabat Umar bin Khattab, bukan masakan kecap, tapi makanan yang paling lezat kata beliau adalah sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar itu macam-macam. Yang pertama, sabar ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ibadah ku pegel, wong solat pegel, wong maca Quran pegel, wong luru ilmu pegel, apa maning wong haji wis pegele nemen. Ya, maka kalau kita tidak bersabar ya otomatis wislah megel-megeli temen solat. Ya, angger bae beli sugi-sugi wislah megel-megeli temen haji. Angger bae uripe kayang kenen, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan orang ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Selagi masih ada kehidupan maka kita diwajibkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah kepada Allah dibutuhkan rasa sabar. Nuntut ilmu pegel memang, tapi ya sabar. Salat pegel, apa meni sembahyang traweh. Ya pertama nabe masjid musola kebok, pertengahan ngurangi, apa maning akhir-akhir ya tambah berkurang, tapi ya sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu dibutuhkan oleh kita semua ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan musibah, memberikan cobaan. Ya, tapi bagi mereka orang yang imannya sempurna, apapun ujiannya, apapun cobaannya, pasti bisa dihadapi dengan senyuman. Ya, karena ini yang mendatangkan ujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia lulus ujian, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kemarin pondoknya guru kita semua Habib Mikdad Baharun, ya terlimpas air sungai, ya sampai berantakan bu ya, kaca pada pecah, tembok ana sing jebol, apa maning sendale santri pada kentir kabeh, ya kelambi lemu wis kotor kabeh. Tapi berhubung guru kita alhamdulillah orang yang beriman, dihadapi dengan senyuman, wis digeguyu bae, disenyumi bae, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dudu malah mumet dudu, ya tapi dihadapi dengan senyuman, karena beliau tahu yang mendatangkan ujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua harus bisa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita semua dibutuhkan untuk bersabar. Jangan sampai, atau kita harus bisa menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Wajib wongkan kah main judi be sampai sugi pengen main judi, wis sabar aja milu-miluan wong kan. Nah ya, wajib mabok-mabokan ka enak, kemuyu bae uripe seneng bae, sabar aja milu-miluan mabok-mabokan. Ya sabar.
Sabar, tahan diri untuk tidak berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika kita semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar ketika kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan yang punya hajat segera diijabah oleh Allah, yang sakit di antara kita segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli lim daiman abada ala habibi ril khalqi kullihim. Maulaya salli lim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon beri maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.